Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di channel kami. Jangan lupa like, subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sebuah kisah yang saya ambil dari kitab Usfuriyah. Selamat mendengarkan. Diriwayatkan dari Abu Nasr Al-Wasiti bahwa ia berkata, aku mendengar Abu Rojak Al-Atoridi berkata dari riwayat Abu Bakar As-Siddiq bahwa ada seorang Badui mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berkata, telah sampai kepadaku wahai Rasulullah bahwa Anda mengatakan kalau dari sholat Jumat 1 sampai sholat Jumat berikutnya dan dari sholat 1 sampai sholat berikutnya adalah pelebur dosa-dosa di waktu antaranya bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Rasulullah menjawab, iya benar. Kemudian beliau menambahkan dan berkata, mandi pada hari Jumat adalah pelebur dosa dan berjalan menuju sholat Jumat adalah pelebur dosa. Setiap langkah dari berjalan menujunya adalah seukuran amal selama 20 tahun. Ketika seseorang telah selesai dari sholat Jumat maka ia dibalas dengan amal 200 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Inilah kisah yang pertama, yaitu sebab Abu Bakar masuk agama Islam. Disebutkan bahwa Abu Bakar adalah seorang pedagang pada zaman jahiliyah. Sebab mengapa ia masuk Islam adalah ketika ia melihat sebuah mimpi di tanah Syam. Dalam tidurnya, ia bermimpi kalau matahari dan bulan berada di atas pangkuannya. Kemudian ia memegang keduanya dengan tangan dan mendekatkan keduanya pada dada. Setelah itu ia menutupi keduanya dengan selendangnya. Sesaat ia tersadar dari mimpinya, ia pun bergegas menemui pendeta Nasrani untuk menanyainya tentang tafsiran mimpinya itu. Setelah ia menemui pendeta itu, ia berkata, aku telah melihat sebuah mimpi. Demikian, aku minta Anda menafsirkannya. Dari mana kamu berasal? Tanya pendeta. Dari kota Mekah, jawab Abu Bakar. Dari kabilah mana kamu terlahir? Tanya pendeta. Dari kabilah Taim, jawab Abu Bakar. Apa profesi pekerjaanmu? Tanya pendeta lagi. Berdagang, jawab Abu Bakar. Kemudian pendeta menjelaskan kepadanya, akan datang pada zaman kehidupanmu seorang laki-laki yang berasal dari keturunan Hashim. Laki-laki itu bernama Muhammad Al-Amin. Ia berasal dari kabilah Hashim. Ia akan menjadi seorang nabi akhir zaman. Andai ia tidak terlahirkan, niscaya Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Begitu juga andai ia tidak terlahirkan maka dia tidak akan menciptakan Adam, para nabi dan para rasul. Ia adalah pemimpin para nabi, para rasul dan penutup mereka. Kamu akan masuk ke dalam agamanya. Kamu akan menjadi patih baginya dan khalifah setelahnya. Demikian ini adalah takbir mimpimu. Sebenarnya aku telah mengetahui ciri-ciri Muhammad dan sifat-sifatnya dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur. Aku pun juga telah masuk ke agama Islamnya dan menyembunyikan keislamanku karena takut dengan orang-orang Nasrani. Setelah
Abu Bakar mendengar penjelasan tentang ciri-ciri dan sifat Rasulullah dari pendeta itu, hatinya pun menjadi luluh dan ingin sekali menemui Rasulullah. Kemudian Abu Bakar datang ke kota Mekah dan mencarinya. Akhirnya Abu Bakar pun menemukan Rasulullah. Ia tidak sabar sebentar saja tanpa melihatnya. Ketika kebersamaan Abu Bakar dan Rasulullah telah berlangsung lama, maka pada suatu hari Rasulullah bertanya kepadanya, "Hai Abu Bakar, tiap hari kamu menemuiku serta menemaniku, tetapi mengapa kamu belum masuk Islam?" Abu Bakar menjawab, "Kalau Anda adalah seorang nabi, maka sudah pasti Anda memiliki mukjizat." Rasulullah berkata, "Apakah belum cukup bagimu mukjizatku berupa mimpi yang kamu lihat di tanah Syam? Kemudian mimpimu itu ditakbirkan oleh pendeta Nasrani, dan ia memberitahumu tentang keislaman." Sesaat setelah mendengar penjelasan Rasulullah alaihi wasallam barusan, Abu Bakar berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Anda adalah utusan Allah." Akhirnya Abu Bakar pun masuk Islam dan bersungguh-sungguh dalam keislamannya. Itulah kisah yang pertama. Mari kita simak kisah yang kedua. Adik yang bertaubat dan kakak yang ingkar. Ada dua bersaudara, kakak dan adik, yang berkepercayaan Majusi pada zaman Malik bin Dinar. Mereka berdua menyembah api. Si kakak telah menyembah api selama 73 tahun. Sedangkan si adik telah menyembahnya selama 35 tahun. Si adik berkata, "Kakak, kemarilah. Mari kita coba apakah api yang kita sembah itu akan memuliakan kita atau membakar kita sebagaimana api membakar benda-benda lain yang tidak menyembahnya. Kalau api memuliakan kita maka kita tetap akan menyembahnya. Tetapi, apabila api membakar kita, maka kita tidak akan menyembahnya lagi." Si kakak menjawab, "Baiklah, aku setuju." Kemudian si kakak dan si adik menyalakan api. "Kakak, kamu dulu yang meletakkan tangan di atas api, atau aku dulu?" tanya si adik. "Kamu dulu saja," jawab si kakak. Kemudian si adik pun meletakkan tangannya di atas api dan ternyata api membakar jari-jarinya. "Aduh!" teriak si adik kesakitan, sambil segera menjauhkan tangannya dari atas api. "Hai api, aku telah menyembahmu selama 35 tahun, dan kamu telah membuatku sakit, terbakar," seru si adik. Si adik melanjutkan, "Hai kakak, mari kita menyembah Tuhan yang Esa, yang apabila kita berbuat dosa dan meninggalkan perintahnya selama misalnya 500 tahun maka Dia akan mengampuni dan memaafkan kita. Dengan kita melakukan ketaatan sebentar saja dan meminta ampun sekali saja." Kemudian si kakak setuju dengan ajakan si adik. Si adik berkata, "Kakak, mari kita pergi menemui seseorang yang bisa memberikan petunjuk kepada kita pada jalan yang lurus, dan mengajari kita agama Islam." Setelah itu, mereka bersama-sama sepakat untuk menemui Malik bin Dinar agar menuntun mereka masuk Islam. Kemudian mereka pergi menuju Malik bin Dinar dan menemuinya. Setelah sampai di tempat Malik bin Dinar berada,
Mereka mendapatinya tengah berada di daerah datar Basrah, sedang berada di perkumpulan orang-orang sambil memberikan nasihat kepada mereka. Banyak sekali orang-orang yang berkumpul di majelis nasihatnya. Ketika si kakak dan si adik melihat Malik bin Dinar, si kakak berkata kepada si adik, "Aku telah berubah pikiran. Aku tidak akan masuk Islam karena sebagian besar usiaku telah aku habiskan untuk menyembah api. Andai aku masuk Islam dan masuk ke dalam agama Muhammad, maka para keluarga dan para tetanggaku akan mencelaku. Menyembah api lebih baik bagiku daripada menerima celaan mereka. Jangan kakak, celaan mereka bisa hilang, tetapi menyembah api tidak bisa hilang," pinta si adik. Tetapi si kakak tetap saja tidak memperdulikan omongan si adik. "Ya sudah, kembali sana dengan kepercayaanmu menyembah api. Kamu adalah orang yang celaka, dan anak dari orang celaka pula. Sungguh orang yang celaka di dunia dan akhirat," kata si adik kepada si kakak. Kemudian si kakak kembali tidak jadi menemui Malik bin Dinar dan tidak jadi masuk Islam. Sementara itu, si adik bersama istri dan anak-anaknya mendatangi Malik bin Dinar. Mereka ikut berkumpul bersama orang-orang. Mereka duduk hingga Malik bin Dinar selesai dari pengajiannya. Kemudian si adik itu berdiri dan menceritakan kisahnya. Ia meminta Malik bin Dinar menuntun dirinya dan keluarganya untuk masuk Islam. Mendengar permintaannya, Malik bin Dinar pun menuntunnya dan keluarganya masuk Islam. Akhirnya mereka semua masuk Islam. Orang-orang pun menangis karena sangat senang dan terharu. Beberapa saat kemudian, si adik hendak pulang. Tetapi Malik bin Dinar berkata, "Wahai Tuhanku, wahai pemimpinku, wahai Gustiku, Engkau telah memuliakanku dengan masuk Islam. Engkau telah mengenakanku mahkota dengan mahkota Islam. Engkau telah memberiku petunjuk dengan petunjuk Islam. Oleh karena itu, dengan kemuliaan Islam yang telah Engkau rizkikan kepadaku, dan dengan kemuliaan hari yang penuh berkah yang merupakan hari agung di sisimu, yaitu hari Jumat, aku meminta kepadamu agar menghilangkan kesulitanku dalam menafkahi keluarga dan agar memberiku rizki dari arah-arah yang tidak aku sangka-sangka. Demi Allah, aku malu dengan keluargaku dan anak-anakku, dan aku takut mereka akan keluar dari Islam karena kondisi mereka seperti ini." Kemudian si adik berdiri dan khusyuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah setengah hari terlewati, si adik pergi menuju sholat Jumat. Sementara itu, si istri dan anak-anaknya merasa sangat lapar. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang di depan pintu rumah di mana mereka tinggal. Laki-laki itu mengetuk pintu. Kemudian si istri membukakannya. Sesaat setelah membuka pintu, ia melihat laki-laki yang ganteng dengan membawa suatu wadah emas yang tertutup kain yang ditenun dengan emas pula. Laki-laki itu berkata, "Ambillah wadah ini dan katakan kepada suamimu kalau ini adalah upah pekerjaannya selama 2 hari sebelumnya. Katakan kepadanya pula untuk lebih bekerja keras, karena kami akan mengupahinya
terutama pada hari ini, yaitu hari Jumat, karena bekerja sedikit di hari ini di sisi Allah yang Maha Merajai dan perkasa adalah pekerjaan yang besar. Kemudian si istri pun menerima wadah emas itu. Ketika ia buka, ternyata di dalamnya terdapat 1000 dinar. Kemudian ia mengambil 1 dinar dan pergi ke tempat penukaran uang. Saat itu, pemilik toko penukaran uang adalah seorang Nasrani. Sesampai di toko, si istri memberikan 1 dinar kepada pemilik toko. 1 dinar itu ditimbang dan ternyata timbangannya lebih dari 1 mitskol sampai 2 mitskol. Kemudian si pemilik toko melihat ukiran uang dinar itu. Ia tahu kalau uang dinar itu adalah berasal dari hadiah akhirat. Dari mana kamu mendapatkan uang dinar ini? Tanya si pemilik toko. Kemudian si istri menceritakan kisahnya saat diberi wadah emas berisi uang dinar itu kepada si pemilik toko. Tuntun aku masuk Islam, pinta si pemilik toko. Kemudian si pemilik toko pun masuk Islam dan memberi 10 dirham kepada si istri. Infakkan 10 dirham ini. Jika sudah habis, maka beritahu aku. Pinta si pemilik toko kepada si istri. Sementara itu, si adik selesai dari sholatnya. Ia pun kembali menemui keluarganya dengan tangan kosong. Sebelum menemui mereka, ia mengambil kain dan mengisinya dengan debu. Kalau istriku menanyakan apa bungkusan kain ini, maka aku akan menjawab kalau bungkusan ini adalah gandum, kata si adik. Dalam hatinya, ketika si adik telah masuk ke sekitar bangunan-bangunan kosong, ia melihat rumahnya. Tiba-tiba, dari dalam rumahnya, ia telah melihat telah dipersiapkan tikar dan ia mencium bau makanan. Ia pun meletakkan kain berisi debu itu di dekat pintu rumahnya agar istrinya tidak tahu. Kemudian si adik bertanya kepada istrinya tentang apa yang telah terjadi dan tentang makanan yang tiba-tiba sudah ada di rumah. Kemudian si istri bercerita kepada si adik, suaminya, tentang semua yang telah terjadi. Kemudian si adik bersujud bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang kamu bawa di dalam kain itu? Tanya si istri kepada suaminya. Tidak perlu ditanyakan, jawab si suami. Kemudian si istri pergi mendekati pintu dan membuka kain. Tiba-tiba debu yang sebelumnya di dalam kain telah berubah menjadi gandum dengan izin Allah Ta'ala. Melihat kejadian itu, si suami bersujud bersyukur kepada Allah dan beribadah kepadanya sampai ia dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala. Al-Faqih, semoga Allah merahmatinya, berkata, angkatlah kedua tangan kalian dan ucapkan dengan kemuliaan hari Jumat, ampunilah kami dan dosa-dosa kami, hilangkanlah kesusahan-kesusahan kami. Karena si adik ini ketika berdoa kepada Allah dan meminta kepadanya adalah dengan menggunakan kata-kata dengan perantara kemuliaan Jumat bihurmatil Jumat hingga Allah memenuhi kebutuhannya dan memberinya rizki dari arah-arah yang tidak ia sangka-sangka. Begitu juga dengan kita, ketika berdoa pada hari Jumat, maka kita
sebaiknya mengucapkan kata-kata dengan perantara kemuliaan Jumat bihurmatil Jumat. Barangkali semoga Allah memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita karena sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengasih dan Tuhan yang Maha Mulia. Itulah kisah-kisah yang bisa kita teladani. Jangan lupa like, subscribe dan share agar bisa mendapatkan notifikasi video berikutnya. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.